Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema seni, kreativitas, dan pemberdayaan sosial di era digital. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bro Yudi dan juga Pak Ade. Saya ke Pak Ade nih, melanjutkan obrolan di segmen sebelumnya tadi Pak. Artinya kan fenomena di sosial media hari ini kan semakin singkat waktu bagi para konten kreator ini menyampaikan pesannya gitu. Ini artinya kan menutup ruang juga bagi kerja-kerja kreatif yang serius nih dalam mengenalkan kreativitasnya, Pak Ade seperti apa? Oke, kalau terkait hal itu memang sebenarnya kalau kita lihat di industri digital itu sekarang persaingan semakin ketat kayak gitu. Persaingan seperti ketat. Ya kita kalau kita lihat fenomena itu tadi ada dua perbandingan. Yang pertama kita betul-betul serius menggarap sebuah karya, ada satu lagi yang menjiplak. Kemudian ternyata dia malah lebih terkenal dari yang ini. Itu sebenarnya menjadi suatu problematika juga. Tapi ketika pembuat karya ini tadi lebih dominan dalam menyampaikan rasanya, saya rasa itu tidak jadi problem kayak gitu dan juga untuk ini berarti membuat karya itu dinikmati juga oleh orang banyak kayak gitu kan. Jadi tidak juga jadi problem ketika rasanya itu lebih kuat dari si pembuat itu tadi. Oke. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini nih Pak Ade, orang-orang yang di sosial media ini yang lebih dikenal adalah orang-orang dengan konten dan tanda kutip nih, yang sebenarnya tidak memerlukan kreativitas yang seperti mana-mana, tidak terlalu lah istilahnya kreativitasnya, konten harian, reaction, segala macam. Itu kan artinya masih masuk dalam kategori kreativitas tidak? Kegiatan seperti itu sebenarnya, kalau menurut Pak Ade. Oke, kalau untuk yang seperti disampaikan Pak Poso tadi, memang kalau kita bicara kreatif itu ada beberapa hal lah yang melatar belakangi. Entah itu kreatif dari karya yang dihasilkan atau dari kreatif ketika dia membungkus sebuah ini tadi menjadi suatu karya yang enak untuk ditonton. Kalau menurut saya, kalau teknologi itu disandingkan dengan kesenian atau kebudayaan, teknologi ini sebuah media untuk mendokumentasikan, kemudian juga untuk untuk mengarsipkan, kemudian untuk menyebarluaskan sebuah karya seni ini tadi. Karena apa? Karena ketika karya seni itu tidak didokumentasikan dan tidak diarsipkan, maka karya seni atau budaya tadi akan hilang kayak gitu. Nah, kenapa budaya-budaya dulu banyak yang hilang, kita banyak yang tidak tahu lagi Bu ya. Mungkin dari main game permainan-permainan tradisional itu kan banyak yang hilang, bahkan banyak yang diklaim. Karena apa ya? Karena pengarsipan, pendokumentasian, kemudian juga penyebarluasan informasi terkait budaya tadi itu belum maksimal di masa lalu kayak gitu. Oke. Sebenarnya bisa dikatakan angin segar juga teknologi ini untuk kebudayaan, tetapi yang kita ketahui sekarang ternyata konten-konten kreator yang mengangkat kebudayaan, kesenian itu ternyata lebih sedikit ketimbang konten kreator yang membawa ini tentang games misalnya atau tentang yang lain-lain kayak gitu. Semakin receh, semakin receh bahkan. Semakin receh semakin dimakan oleh publik nih sekarang. Nah, itu problemnya di situ sebenarnya. Sebenarnya bagus juga ada teknologi untuk kesenian itu tadi. Oke, jadi ada dua hal tadi yang perlu dipahami gitu ya Pak Ade, bahwa sebenarnya membungkus kontennya itu juga bagian daripada kreativitas. Bagian dari kreativitas. Oke, ini poin penting ya, berarti bukan sekedar ide untuk konten apa yang akan dibuat, tapi proses untuk menjadikannya sebuah video, sebuah foto misalnya kan, itu juga bagian daripada kreativitas. Karena itu bagian dari marketing sebuah karya juga itu. Bagian dari marketing. Tidak hanya tergantung pada isinya saja ya Pak, yang ditonton oleh orang saja sebenarnya, tapi bagaimana orang itu memproduksinya juga bagian daripada kreativitas. Oke, itu sangat menarik sekali. Saya ingin kembali ke Bro Yudi nih. Gimana nih Bro tanggapannya Bro?
Misalkan Bro Yudi kan ingin mengenalkan hal yang mendalam ya, apalagi misalkan berkenaan dengan Rafflesia Iya. dari Bengkulu segala macam, kita ingin menepiskan stigmanya bahwa ini adalah bunga bangkai. Itu kan konten yang mendalam, Iya, konten yang butuh riset yang panjang, benar. dan konten yang orang lain harus menyimak dengan seksama untuk bisa memahami itu. Sekarang pasarnya 2 detik scroll. Gimana tanggapannya Bro Yudi? Iya, mungkin yang bisa saya bilang bahwa kalau kita pengen berkarya, pegangan kita bukan pada penikmat, tapi pada nilai. Kalau saya sih gitu. Jadi akhirnya kita berkarya itu jujur dan punya, balik lagi, kejujuran itu diungkapkan, dan kejujuran itu dapat dari mana? Dari keresahan. Nah, bicara tentang masalah konten di media sosial per hari ini, kalau kita pengen ngonten dan cita-citanya apa sebetulnya kan gitu. Pertanyaannya kan gitu. Kita mau ngonten di awal itu tujuannya dan cita-citanya apa? Mau jadi konten creator kah? Entertainer kah? Atau orang yang mengenalkan budaya dan sebagainya, dan karyanya mau dibawa kemana gitu kan. Nah akhirnya kita punya nilai dalam berkarya. Nah menurut saya penontonlah yang menyesuaikan pada nilai kita, bukan kita yang menyesuaikan nilai pada penonton. Ya kalau teman-teman misalnya kita pengen berkarya melalui hal-hal yang saat ini apa tadi bilang bahasanya FOMO, atau kita mengikuti keinginan penonton dan sebagainya, ya hadirlah sebagai entertainer gitu kan, bukan sebagai, walaupun entertainer pun juga harus punya kreativitas. Nah tapi kan itu kan pilihan. Kita mau ngonten, kita mau berkarya, ini pilihan. Dalam artian pilihannya adalah apakah kita berkarya ini emang satu tujuan kita benar-benar menghibur dan akhirnya menghasilkan uang dan seperti apa. Karena penonton itu kan wujud akhirnya berbicara tentang endorse, uang dan sebagainya. Kan di sana. Nah, apakah itu yang menjadi tujuan? Iya, tidak ada problem buat teman-teman. Ya lanjutkan dengan semua karya yang mungkin menyesuaikan keinginan penonton hari ini gitu. Tapi kalau kawan-kawan berpegang pada bahwa saya pengen berkarya, tapi karya saya harus punya nilai, dan saya harus menghadirkan karya saya ini dengan nilai ini. Nah, orang penontonlah yang akan menyesuaikan pada nilai-nilai yang kita miliki. Dan menurut saya kalau melihat algoritma mungkin yang bicarakan bahwa ya retensi lah, bahwa sekarang itu cuma sedikit 0,03 detik gitu kan retensi sekarang. Dan ya ini sebetulnya jadi tantangan, tapi beberapa kali saya melihat juga teman-teman konten kreator dan sebagainya yang dihadirkan dari konten-konten teman-teman itu sebenarnya kebanyakan adalah konflik. Kalau menghadirkan konflik di konten itu biasanya otomatis FYP kalau bahasanya kan. Jadi kayak termasuk mungkin yang joget-joget gitu. Kalau saya menilai juga ya, semoga teman-teman yang joget, ucapan ini benar kayaknya. Dalam arti saya menilai teman-teman menjoget-joget misalnya baju seksi atau sebagainya, itu menghadirkan konflik sebetulnya. Ada tuh pasti orang yang komen selera mungkin, atau komen juga astagfirullahalazim gitu kan. Jadi itu konflik yang terjadi di dalam kontennya gitu. Ya bahkan mungkin konflik-konflik yang dihadirkan tergantung kemasan gitu. Nah, itu yang itu kalau kita menyesuaikan pada algoritma pasar gitu. Dan balik lagi tadi tujuan kita berkaryanya seperti apa, pada berpegang pada nilai atau pada keuntungan gitu. Oke, itu yang perlu digarisbawahi, niat kita berkarya itu apa dulu, itu yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita harus jeda terlebih dahulu, setelah jeda pariwara berikut ini.